Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai prosedur and function bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas mengenai definisi awal dari prosedur dan function. Kita lanjutkan lagi di bagian ini, khususnya mengenai prosedur. Jadi di prosedur, ya, biasanya event prosedur itu diasosiasikan dengan objek tertentu atau event tertentu. Dan kebanyakan itu independen, meskipun ada yang nanti saling ketergantungan kalau kita sudah menggunakan yang reference ya. Ini kalau di sintaks saja. Kemudian kalau di bahasa pemrograman yang berbeda mirip ya, ada yang menggunakan void, ada yang macam-macam. Ya itu hanya masalah sintaks ya. Tapi yang paling penting adalah konsep awalnya bahwa prosedur itu memiliki access specifier ya. Access specifier yang nanti akan menentukan prosedur ini mempunyai jangkauan atau scope di level apa. Kalau sub n ini ada yang menggunakan sub n, ada yang bahasa pemrograman menggunakan tanda bracket atau kurung kurawal. Ya sekali lagi di bagian pertama sudah saya tegaskan dan di banyak video juga sudah saya ungkapkan berkali-kali bahwa sintaksis belajar bahasa pemrograman jangan terpaku pada saat awal ya. Jangan terpaku pada satu saja, tapi yang paling penting adalah konsepnya. Ya, sehingga waktu kita berpindah, kita melaksanakan atau mengimplementasikan logika itu jauh lebih mudah. Ya, nama prosedur ini sama semua di bahasa pemrograman. Ya, sama dengan penamaan variabel, harus dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka atau dengan menggunakan Pascal casing atau camel rule, ya, menggunakan huruf besar, huruf kecil, hanya untuk sekedar mempermudah pembacaan prosedur nama prosedur tersebut. Kemudian parameter. Nanti ini yang akan lebih banyak kita bahas, penggunaan parameter di dalam prosedur. Ya, access specifier ini sama semua di bahasa pemrograman dengan sintaksis yang mungkin sedikit berbeda. Ya, yang sedikit berbeda ada yang private, public. Ya, defaultnya adalah public, semuanya begitu. Ya, public dalam lingkup kelas tersebut atau dalam lingkup aplikasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah private. Ya. Kalau kita nanti sudah ada di object oriented ya, maka memang disarankan untuk awal selalu masukkan sebagai private. Ya, karena nanti ya ada beberapa alasan tertentu di belakang. Kemudian ada yang protected, ada yang friend. Nanti ini kita akan bahas lagi di belakang, khususnya di object oriented ya, tentang polymorphism. Nah, variabel biasanya memiliki variabel lokal yang dilempar menjadi parameter tertentu. Ya, jadi biasanya ada local variable. Ya, create a local variable with scope only within the procedure where declared. Ini untuk melakukan enkapsulasi. Enkapsulasi nanti kita bahas lagi juga di object oriented ya. Local variable value are not saved from one procedure call to the next. Jadi hanya berlaku di tempat itu saja. Ada lagi yang menggunakan static, meskipun kalau di kenyataan ini juga nggak terlalu banyak ya programmer yang menggunakan static. Ya biasanya private aja cukup atau lokal aja cukup ya, supaya tidak bercampur dengan yang lain. Tetapi balik lagi ke bab variabel, bagian yang belum melihat ya. Penamaan variabel yang baik adalah dengan mengikuti rule, mengikuti aturan. Aturannya siapa? Ya aturan kita sendiri. Kalau Anda single fighter, solo karir, ya maka Anda yang membuat rule tersebut. Kalau Anda dalam satu tim, ya ikuti rule dari tim leadernya. Apapun istilah tim leader tadi, mau tim leadernya tadi punya istilah sistem analis, project manager, lead manager, apapun ya. Kalau dia
menentukan peraturan penamaan entah variabel, prosedur, ya ikuti. Ya, ada yang strict, ada yang mungkin tidak terlalu strict, ya itu hak prerogatif mereka. Jadi misalnya diawali I jika tipenya integer, diawali S jika tipenya string, misalnya begitu. Kemudian huruf kecil, nanti nama variabel sesungguhnya huruf besar misalnya. Kalau saya misalnya ada huruf X di depan, menandakan bahwa itu nanti diakses ke dalam tabel atau ke database, yaitu aturan saya, my rule gitu. Ya kalau nanti dengan orang yang lain ya berbeda mungkin. Ya silahkan. Ya tetapi jika itu dipatuhi di dalam tim tersebut, maka kita sebenarnya tidak akan kesulitan untuk menentukan lokal variabel ini. Itu yang harus dipegang pertama kali ya. Kemudian ada argumen atau ada yang bilang parameter ya macam-macam. Oke. Jadi misalnya seperti ini. Cin ya, convert to integer txt input.text. Nah, berarti txt input.text itu adalah argumen. Ada yang mengatakan itu parameter, ada yang tidak, ya sama saja. Ya. Dan jika memang itu banyak boleh. Ya. Banyak boleh dan diusahakan tegas deklarasinya. Apakah ini nanti by value atau by reference. Ya, tapi umumnya kalau tanpa keterangan itu defaultnya adalah by value, ya, sehingga itu nanti bisa digunakan. Dan pastikan bahwa pada saat kita membuat prosedur itu argumennya atau parameternya memang betul-betul digunakan, tidak ada yang mubazir, ya. Kenapa kok tidak ada yang mubazir? Ya supaya tidak membingungkan pada saat penggunaannya. Khususnya kalau Anda ada di dalam satu tim, ya, Anda yang membuat prosedur kemudian digunakan oleh developer yang lain, terus dia mikir, ini yang value 2 dipakai apa ya gitu, kok nggak ada keterangannya. Sedangkan prosedur Anda sudah terenkapsulasi, sudah terbungkus di dalam kelas yang sudah dikompil, maka si developer lain akan bertanya-tanya, ini untuk apa ya gitu. Ya, kemudian Anda beralasan, oh iya itu dulu sempat dipakai sih, kemudian nggak dipakai lagi, saya lupa menghapus. Ya tapi efeknya itu sangat panjang ya, bisa menghambat pengerjaan untuk rekan tim yang lain, begitu. Biasanya berurutan ya, meskipun ini tidak ada aturan bakunya juga, ya berurutan untuk penggunaannya. Jadi kalau itu misalnya seperti di contoh ini value 1, ya value 1 itu yang pertama begitu. Value 2 itu yang kedua begitu misalnya. Ya. Meskipun nggak ada aturan bakunya sih. Ya, tetapi itu hanya untuk mempermudah saja. Ya, hanya untuk mempermudah. Sehingga nantinya kita bisa melakukan passing variabel. Ya. Kita bisa melakukan passing variabel untuk melempar ya, istilahnya begitu, melempar satu variabel ke prosedur yang kemudian diolah dan dilaksanakan atau dieksekusi. A variable has both a value and unique address in the computer memory. Either the value or address can be passed to a sub procedure. Ya, ini saya bahas di bab mengenai variabel ya sudah. The way of passing parameter secara umum ada 2 jenis. Nanti di beberapa bahasa pemrograman ada lagi yang 3 gitu ya. Tapi secara dasar, secara konseptual ada 2, yaitu value dan reference. Value ini hanya dilewatkan saja, sedangkan reference ini bisa dikembalikan. Sehingga seringkali di analogikan gitu ya di beberapa buku referensi bahwa pass by reference ini mirip dengan function. Ya memang mirip ya. Sehingga ada lagi yang kalau kita mencari referensi daripada menggunakan pass by reference lebih baik menggunakan function. Ada yang bilang begitu. Ya tapi itu kalau bagi saya secara pribadi itu style dari masing-masing programmer. Ada yang sebisa mungkin ya
Ya, saya tahu sendiri ada beberapa rekan programmer yang memang nggak terlalu suka function ya. Dia suka pass by reference saja. Tapi ada juga yang betul-betul membedakan bahwa kalau mengembalikan nilai itu harus function. Ya, kalau prosedur tidak boleh mengembalikan nilai. Ada yang strict dengan aturan tersebut. Ya silahkan, tidak ada yang bisa disalahkan karena itu bagi saya style saja. Ya, sama dengan kalau Anda nyetir mobil itu ya. Ada yang nggak boleh tangan satu gitu. Ada yang ya tangan satu, satunya sambil sibuk tangannya kemana-mana begitu. Yang merokok lah, yang inilah gitu. Ada yang strict nggak boleh sama sekali. Kita harus fokus begini-begini, ya sudah. Itu style masing-masing. Toh ya sampai tujuan dua-duanya. Oke? Analoginya kalau kita di bank misalnya, yang satu seperti kita berhadapan dengan teller. Ya, kita cuma menyerahkan slip gitu ya. Kalau mau nabung, kita menyerahkan slip, di dalamnya sudah ada nomor rekening, di dalamnya sudah ada jumlah yang mau disetor, kemudian kita juga menyerahkan uangnya, ya, terus diserahkan ke teller, teller yang memproses, ya, teller itu prosedurnya, begitu. Kemudian setelah selesai, buku tabungan diserahkan ke kita, kelar gitu, sudah didepositkan. Nah, itu pass by value. Analogi yang kedua, kalau pass by reference, kita di ATM, kita masukkan PIN. Kemudian setelah kita masukkan PIN, dia muncul layar baru. Kemudian kita disuruh masukkan berapa yang harus diambil atau berapa yang harus disetor kalau ATM setor tunai. Kemudian kita masukkan uang kalau setor tunai ya, misalnya setor tunai kita masukkan uangnya, dihitung ya, dikembalikan lagi. Dia akan melakukan konfirmasi, betul nggak yang disetor sekian jumlahnya. Oke, betul. Kita pencet tombolnya, konfirmasi yes, masuk, keluar slip. Nah, proses di ATM ini seperti pass by reference. Jadi kita memasukkan sesuatu, dia melempar ulang umpan baliknya. Kita menyetorkan uang, ya, itu seperti variabelnya uang tadi. Kemudian dia mengembalikan nilai berupa konfirmasi, apakah betul sekian uang yang dimasukkan. Ya, kita melempar lagi argumen atau parameter yes, maka dia akan menerima dan mengembalikan lagi konfirmasi sudah selesai dimasukkan ke dalam rekening kita. Nah, itu contoh. Ya, analogi yang sederhana ya tentang pass by value dan pass by reference. Jadi yang satu seakan-akan kita seperti di teller. Teller itu prosedurnya. Dia melakukan apa yang kita suruh, sudah tertulis semua di sana, parameternya, nomor rekening, jumlah uang. Kita terima bersih. Tapi kalau yang satu, kita menerima balik ya dan mengolah ulang. Begitu. Di bagian berikutnya nanti kita akan mendemokan prosedur dengan menggunakan by value atau passing variable by value. Masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman, masih di bab mengenai prosedur and function. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.